Megawati Hangestri naik gaji 9 miliar rupiah di Liga Voli Korea, terhalang aturan KOFO batasi Megatron selevel Kim Yeon Kaung. Megawati Hangestri Pertiwi semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain voli terbaik di Liga Voli Korea. Pemain andalan Red Sparks ini menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya, terutama setelah timnya berhasil mencatatkan 13 kemenangan berturut-turut di musim ini. Namun, meskipun performanya luar biasa, kenaikan gaji Megawati agar selevel dengan pemain idolanya, Kim Yeon Kaung (KYK), masih terhalang regulasi dari Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO. Dalam sistem yang ditetapkan oleh KOFO, pemain asing memiliki batasan gaji yang berbeda dengan pemain domestik. Berdasarkan laporan dari media Korea SEGE, peraturan KOFO menetapkan bahwa pemain asing non-Asia menerima gaji sebesar $250.000 AS atau sekitar 4 miliar rupiah pada tahun pertama, dengan kenaikan di tahun kedua menjadi $300.000 AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Gaji ini bisa kembali meningkat jika klub memperpanjang kontrak hingga tahun ketiga. Namun, peraturan ini berbeda untuk pemain asing asal Asia seperti Megawati Hangestri. Megawati hanya menerima $120.000 AS atau sekitar 1,9 miliar rupiah di tahun pertamanya dan meningkat menjadi $150.000 AS atau sekitar 2,4 miliar rupiah di tahun kedua. Selisih ini cukup besar dibandingkan dengan pemain asing non-Asia yang mendapatkan gaji lebih tinggi. Laporan SEGE menyoroti ketidakadilan dalam sistem gaji ini, terutama karena Megawati Hangestri telah membuktikan dirinya sebagai pemain dominan di V-League Korea. Bahkan, ia menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan beberapa pemain asing non-Asia serta pemain lokal Korea Selatan sendiri. Jika dibandingkan gaji tahun kedua, Megawati yang hanya 2,4 miliar rupiah masih jauh di bawah pemain bintang Korea seperti Kim Yeon Kaung dan Kang So-hui. Kim Yeon Kaung sebagai Ratu Voli Korea Selatan bisa mendapatkan 500 juta won atau sekitar 5,6 miliar rupiah per tahun, jumlah yang lebih dari 2 kali lipat gaji Megawati. Padahal, jika dilihat dari kontribusi di lapangan, Megawati sudah sejajar atau bahkan melampaui kedua pemain tersebut dalam beberapa aspek. Megawati Hangestri dikenal sebagai Megatron di kalangan fans karena dominasinya di lapangan. Serangan tajamnya, kekuatan smash yang luar biasa, serta kemampuan bertahan yang semakin meningkat membuatnya menjadi aset berharga bagi Red Sparks. Keberhasilannya membawa Red Sparks ke jalur kemenangan beruntun membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain asing biasa, tetapi benar-benar sosok yang bisa menjadi tulang punggung tim. Kesuksesan Megawati di Red Sparks memicu seruan dari para fans dan pengamat olahraga agar gajinya dinaikkan setara dengan pemain bintang lainnya. Banyak yang menilai bahwa Megawati layak mendapatkan gaji sebanding dengan pemain top Korea, terutama karena kontribusinya yang signifikan dalam membantu Red Sparks menjadi tim yang diperhitungkan di Liga Voli Korea. Meskipun begitu, kebijakan KOFO masih menjadi penghalang utama bagi Megawati untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Peraturan ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan komunitas voli, dengan banyak pihak yang menilai bahwa sistem gaji pemain asing harus diperbarui agar lebih adil dan mencerminkan kontribusi sebenarnya dari para pemain di lapangan. Dengan performanya yang terus meningkat, masa depan Megawati di Liga Voli Korea tampaknya masih cerah. Jika Red Sparks ingin mempertahankan Megawati lebih lama, mereka harus mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan kompensasi yang diterima oleh pemain bintang mereka ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Red Sparks bisa menawarkan insentif tambahan di luar kontrak standar, seperti bonus kemenangan atau fasilitas eksklusif lainnya. Selain itu, jika Megawati terus menunjukkan performa gemilang, bukan tidak mungkin ada klub lain di Liga Voli Korea atau bahkan Liga Voli dari negara lain yang tertarik untuk merekrutnya dengan tawaran gaji yang lebih tinggi. Jepang, Tiongkok, atau bahkan liga-liga Eropa bisa menjadi alternatif bagi Megawati untuk mendapatkan apresiasi finansial yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Namun, sejauh ini Megawati masih setia membela Red Sparks, dan para penggemar berharap agar ia terus diberikan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan penghargaan yang setimpal atas kerja kerasnya. Kisah Megawati Hangestri di Liga Voli Korea menjadi contoh nyata dari bagaimana seorang pemain Asia bisa mendobrak dominasi pemain asing non-Asia dalam kompetisi olahraga internasional. Meskipun masih terbentur aturan yang membatasi gajinya, Megawati tetap menjadi salah satu pemain paling berharga di liga tersebut. Investasi besar IBK Altos sia-sia, ex-kapten Megawati Hangestri Ses ikut jadi sorotan media Korea usai timnya dihajar Red Sparks.
IBK Altos tengah mengalami musim yang mengecewakan di Liga Voli Korea V-League 2024. Tim yang diarsiteki Kim Ho-cheol itu mencatatkan rekor buruk dengan menelan 9 kekalahan dalam 10 laga terakhir. Situasi semakin sulit bagi IBK Altos setelah mereka dihajar Kagese Ginseng Red Sparks dengan skor telak 0-3 dalam laga terbaru mereka. Kekalahan ini semakin memperburuk peluang IBK Altos untuk lolos ke babak playoff. Padahal sebelum musim ini dimulai, manajemen IBK telah menginvestasikan dana besar untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Namun hasil yang diharapkan jauh dari kenyataan, dan kini mereka terancam tersingkir dari persaingan menuju fase gugur. Salah satu investasi terbesar yang dilakukan IBK Altos musim ini adalah mendatangkan mantan kapten Red Sparks, Lee So-young. Pemain berusia 29 tahun itu diboyong dengan nilai kontrak fantastis, yakni 1 miliar won, sekitar Rp 24, 7 miliar. Namun, performa yang ditunjukkan oleh So-young jauh dari harapan. Alih-alih menjadi tulang punggung tim, ia lebih sering berada di bangku cadangan atau hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Saat mendapat kesempatan bermain, performanya pun tidak impresif. Berdasarkan catatan statistik yang dirilis oleh media Korea, My Daily, Lee So-young sejauh ini hanya mampu mengemas 41 poin sepanjang musim. Tingkat keberhasilan serangannya pun terbilang rendah, hanya mencapai 27%. Dengan catatan tersebut, wajar jika media dan penggemar mulai mempertanyakan apakah keputusan IBK Altos untuk merekrutnya merupakan langkah yang tepat. Selain Lee So-young, IBK Altos juga melakukan investasi besar dengan mengontrak beberapa pemain bintang lainnya. Hwang Min-kyung yang menandatangani kontrak 2 tahun senilai 900 juta won, sekitar Rp 6 miliar, juga gagal menunjukkan performa maksimal. Ia kesulitan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim dan sering tampil di bawah ekspektasi. Hal serupa juga terjadi pada middle blocker Lee Ju-ah. Pemain yang dikontrak dengan nilai 1 miliar won, sekitar Rp 9 miliar, ini belum mampu memberikan dampak yang berarti di lini pertahanan maupun serangan IBK Altos. Dengan performa yang kurang meyakinkan dari para pemain bintang ini, wajar jika tim semakin kesulitan untuk meraih kemenangan. Sementara IBK Altos terpuruk, Red Sparks justru menunjukkan tren positif, terutama dengan keberadaan Megawati Hangestri di dalam tim. Pemain asal Indonesia tersebut tampil gemilang dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat menghadapi IBK Altos. Kemenangan 3-0 atas IBK semakin mempertegas performa solid Red Sparks di musim ini. Performa cemerlang Megawati menjadi salah satu faktor yang membuat Red Sparks semakin disorot oleh media Korea. Pemain berusia 24 tahun itu tidak hanya menjadi mesin poin bagi timnya, tetapi juga menunjukkan determinasi tinggi di lapangan. Kolaborasinya dengan rekan-rekan setimnya di Red Sparks membuat tim tersebut semakin solid dan menjadi ancaman bagi tim-tim lain di V-League. Dengan hasil buruk yang terus menerpa IBK Altos, posisi mereka di klasemen pun semakin terancam. Jika tren negatif ini berlanjut, bukan tidak mungkin mereka akan terlempar dari zona playoff. Salah satu tim yang berpotensi menggeser IBK Altos dari peringkat atas adalah Expressway High-Pass. Tim tersebut terus menunjukkan grafik permainan yang membaik dalam beberapa pekan terakhir. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang lebih efektif, Expressway High-Pass kini menjadi pesaing utama dalam perburuan tiket menuju babak playoff. Jika IBK Altos tidak segera bangkit, mereka berisiko tersingkir dari persaingan dan harus mengakhiri musim dengan hasil yang mengecewakan. Dengan performa yang semakin menurun dan investasi besar yang belum membuahkan hasil, masa depan IBK Altos kini menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka akan mampu bangkit dan membuktikan bahwa dana yang telah dikeluarkan tidak terbuang sia-sia? Ataukah mereka akan terus terpuruk dan gagal mencapai target musim ini? Manajemen IBK Altos tentu harus segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki situasi ini. Evaluasi terhadap pemain, strategi, dan kepemimpinan tim menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka musim ini bisa menjadi salah satu yang paling mengecewakan dalam sejarah klub. Sementara itu, Red Sparks dan Megawati Hangestri terus melaju dengan performa impresif mereka. Dengan momentum yang ada, mereka berpeluang besar untuk melangkah jauh di V-League 2024 dan membuktikan bahwa kerja keras dan strategi yang tepat lebih penting daripada sekadar investasi besar. Kini, bola ada di tangan IBK Altos. Apakah mereka mampu membalikkan keadaan atau justru semakin terpuruk? Waktu yang akan menjawab. Posisi juara di lahap Red Sparks, kabar buruk lemahnya fondasi IBK Altos. Liga Voli Korea musim 2024-2025 semakin memanas. Red Sparks menunjukkan taringnya dengan meraih kemenangan meyakinkan 3-0, 25-22, 25-20, 25-22 atas IBK Altos dalam laga yang digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Rabu 12 Februari 2025. Kemenangan ini membawa Red Sparks melesat dari posisi ketiga ke peringkat kedua klasemen sementara berkat penampilan gemilang Megawati Hangestri dan rekan-rekannya. Dengan catatan 19 kemenangan dan 8 kekalahan,
Red Sparks kini mengumpulkan total 53 poin, sejajar dengan Hyundai Hillstead yang juga mengoleksi 53 poin, namun unggul dalam jumlah kemenangan. Sementara itu, Hyundai Hillstead tengah terjebak dalam tren negatif dengan serangkaian kekalahan, memberikan peluang emas bagi Red Sparks untuk memperkokoh posisi mereka di papan atas. Di sisi lain, IBK Altos harus menelan pil pahit setelah mengalami 3 kekalahan beruntun, kini terdampar di posisi keempat dengan 12 kemenangan, 16 kekalahan, dan 37 poin. Selisih poin mereka dengan Red Sparks semakin melebar menjadi 16 poin, dan posisi mereka kini terancam oleh Hipass yang berada di posisi kelima. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks tampil percaya diri sejak awal. Vanja Bukilik dan Park Eun-jin menjadi bintang lapangan dengan kombinasi serangan dan blok yang solid. Meskipun IBK Altos sempat memberikan perlawanan melalui Lee So-young, kesalahan teknis dari setter Kim Ha-kyung membuat Red Sparks unggul di set pertama. Set kedua berlangsung lebih sengit, dengan kedua tim saling kejar poin hingga skor 8-8. Namun, Red Sparks kembali menunjukkan kualitasnya lewat serangan tajam dari Bukilik dan Megawati, menutup set kedua dengan skor 25-20. Di set ketiga, meski IBK Altos sempat memimpin, performa gemilang Bukilik dan Megawati berhasil membalikkan keadaan, mengunci kemenangan dengan skor 25-22. Megawati Hangestri, pilar kemenangan Red Sparks. Nama Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan dalam laga ini. Pemain asal Indonesia itu tampil impresif dengan serangan mematikan dan pertahanan yang kokoh. Dengan tinggi badan dan kemampuan spike yang luar biasa, Megawati menjadi andalan Red Sparks dalam membongkar pertahanan IBK Altos. Di sepanjang musim ini, Megawati terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Statistiknya mencatat bahwa ia telah mengoleksi lebih dari 400 poin sepanjang musim, menjadikannya salah satu pencetak angka terbanyak di Liga Voli Korea. Permainannya yang konsisten membuatnya menjadi figur kunci dalam strategi Red Sparks. Selain kontribusi ofensifnya, Megawati juga menunjukkan pertahanan yang solid. Blok-bloknya terhadap serangan IBK Altos menjadi bukti bahwa ia tidak hanya berperan sebagai penyerang, tetapi juga sebagai pemain bertahan yang tangguh. Pelatih Red Sparks Kim Ho-chul pun memberikan pujian khusus atas performa luar biasanya di pertandingan kali ini. Kelemahan IBK Altos yang makin terlihat. Di sisi lain, IBK Altos harus menghadapi kenyataan pahit. Kekalahan ini semakin menegaskan kelemahan tim dalam aspek koordinasi dan strategi permainan. Meskipun memiliki beberapa pemain berkualitas seperti Lee So-young dan Kim Soo-ji, IBK Altos terlihat kesulitan menghadapi tekanan dari Red Sparks. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekalahan IBK Altos adalah buruknya performa setter Kim Ha-kyung. Kesalahan passing dan komunikasi yang kurang baik dengan spiker membuat serangan IBK Altos tidak berjalan maksimal. Akibatnya, mereka gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencuri poin dari Red Sparks. Selain itu, lemahnya blok IBK Altos juga menjadi perhatian serius. Mereka gagal meredam agresivitas serangan dari Bukilik dan Megawati yang berulang kali berhasil menembus pertahanan mereka. Kondisi ini membuat tim lawan lebih mudah mencetak angka dan mengontrol jalannya pertandingan. Red Sparks mengincar posisi puncak. Dengan kemenangan ini, Red Sparks semakin dekat dengan puncak klasemen. Mereka kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyalip Hyundai Hillstead yang masih terjebak dalam tren negatif. Dengan kondisi saat ini, peluang Red Sparks untuk menjuarai Liga Voli Korea semakin terbuka lebar. Pertandingan berikutnya melawan JS Caltex akan menjadi ujian besar bagi Red Sparks. JS Caltex yang saat ini berada di posisi ketiga dengan 45 poin tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba menghentikan laju impresif Red Sparks dan menjaga peluang mereka dalam perebutan gelar juara. Namun, jika Red Sparks mampu mempertahankan performa seperti yang mereka tunjukkan saat melawan IBK Altos, mereka berpeluang besar untuk kembali meraih kemenangan. Kombinasi serangan cepat dari Bukilik dan Megawati, serta pertahanan kuat dari Park Eun-jin bisa menjadi kunci utama dalam meraih hasil positif. Hasil pertandingan Red Sparks vs IBK Altos, Megawati Hangestri Chess menang telak 3-0, jadi runner-up Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Laga antara Red Sparks melawan IBK Altos di putaran kelima Liga Voli Korea Selatan, V-League, musim 2024-2025 berlangsung dengan tensi tinggi. Itu tak lepas dari sosok mantan kapten Red Sparks Lee So-young yang kini berkostum IBK Altos. Pun sebaliknya, Pyo Seung-ju yang kini menjadi rekan Megawati Hangestri di V-League musim ini. Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang di set pertama dan kedua. Mereka unggul 25-20 dan 25-17. Ada kejadian menarik dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korsel tersebut. Itu saat Lee So-young melakukan protes yang berujung pada permintaan video challenge. Dalam rekaman tayangan ulang, bola hasil spike mantan Kapten Red Sparks itu sempat sedikit menyentuh telapak tangan kanan Megawati Hangestri. Performa tim tamu mendadak terlihat berubah di awal set ketiga, mereka lebih agresif dari 2 set sebelumnya.
IBK Altos ingin mencuri kemenangan pada laga tandang mereka di putaran kelima Liga Voli Korea Selatan itu. Lee So-young dan kawan-kawan memimpin skor 2-5. Hal itu memaksa pelatih Red Sparks Ko Hee-jin melakukan timeout pertama. Tim tuan rumah langsung bermain lebih fokus untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Megawati Hangestri berhasil menyumbangkan 1 poin. Perlahan mereka mulai menyusul. Spike Pyeseong juga gagal diintipasi mantan rekan setimnya di V-League musim, lalu itu merubah kedudukan 5-6. Namun para pemain IBK Altos berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga technical timeout pertama. Mereka memimpin 6-8. Laga kembali dilanjutkan, tim tuan rumah belum mampu menyeimbangkan kedudukan. Tim berjuluk The Red Force itu justru tertinggal 4 poin. Ko Hee-jin kembali melakukan timeout saat timnya tertinggal 7-11. Semangat Megawati Hangestri CS kembali terlecut. Perlahan mereka mulai mengejar ketertinggalan poin atas tim tamu. Selisih poin di set ketiga putaran kelima V-League hari itu menjadi hanya 2 poin. Merespon kondisi itu, pelatih IBK Altos Kim Ho-chul melakukan timeout pertama setelah lawan mengejar 10-12. Duel dua tim langsung berjalan lebih seru. Red Sparks terus menempel ketat perolehan poin rivalnya itu. Spike Megatron berhasil lolos dari hadangan blocking 2 pemain lawan yang merubah kedudukan menjadi 14-15. Namun segera dibalas oleh Victoria Dancak. Oposit andalan IBK Altos itu membawa timnya unggul 14-16 saat technical timeout kedua. Lagi-lagi tindakan itu langsung direspon oleh Megawati Hangestri. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu melakukan back attack yang berbuah poin. Kuhu IBK Altos meminta video challenge karena menganggap Megatron melakukan pelanggaran saat melakukan spike. Sayang wasit tetap mengesahkan poin oposit bernomor punggung 8 itu. Keputusan itu sempat membuat raut wajah pelatih dan ofisial pemain IBK Altos terkejut. Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan melalui Park Eun-jin, skor menjadi 16-16. Laga benar-benar berjalan seru dan alot. Kedua tim saling susul menyusul poin. Megawati yang berotasi ke posisi outside hitter kembali menyimbangkan skor menjadi 18-18. Para pemain Red Sparks berbalik unggul 20-19. Para pemain tim berjuluk The Red Force itu seperti tak ingin menyerahkan set ketiga begitu saja. Hal itu memaksa Kim Ho-chul segera melakukan timeout keduanya. Pelatih Gaik itu menarik keluar Victoria Dancak dan menggantikannya dengan Kim Hee-jin. Namun itu tidak merubah keadaan secara signifikan. Mereka tetap tertinggal. Megawati Hangestri semakin menggila melancarkan spike-spike kerasnya dan membawa timnya match point lebih dulu 24-22. Red Sparks sukses menutup set ketiga dengan kemenangan setelah Victoria Dancak yang kembali masuk lapangan melakukan attack error. The Red Force unggul 25-22. Dengan demikian, mereka menang dengan skor telak 3-0 di laga ke-27 mereka di Liga Voli Korea musim 2024-2025 itu. Kemenangan tersebut juga membuat Red Sparks menggeser posisi Hyundai Hill State dari urutan kedua daftar klasemen sementara V-League musim ini. Poin Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang sama dengan juara bertahan musim lalu itu, namun tim besutan Ko Hee-jin itu memiliki catatan set kemenangan lebih baik. Megawati jadi sorotan, Kovo terus didesak masalah gaji Megawati. Megawati Hangestri Pertiwi terus mencuri perhatian di Liga Voli Korea, V-League, dengan performa luar biasanya. Pemain asal Indonesia ini menunjukkan dominasinya sebagai salah satu oposit terbaik di Liga, bahkan lebih unggul dari beberapa pemain asing non-Asia dan pemain lokal Korea Selatan. Dengan kontribusi besar yang diberikan kepada Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, banyak pihak yang mulai mempertanyakan sistem gaji di V-League. Banyak suara dari publik dan pengamat voli yang menuntut Konfederasi Voli Korea KOVO agar lebih adil dalam memberikan apresiasi kepada pemain asing yang memiliki kontribusi signifikan, termasuk Megawati. Saat ini, Megawati hanya menerima gaji sekitar 2-4 miliar rupiah per tahun pada musim keduanya di Korea Selatan. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan para bintang voli Korea Selatan seperti Kim Yeon-kaung, Pink Spiders, dan Kang So-hui, GS Caltex, yang masing-masing menerima sekitar 500 juta won atau sekitar 5-6 miliar rupiah per tahun. Fakta ini memicu perdebatan di kalangan pecinta voli Korea yang menilai bahwa Megawati layak mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar. Banyak penggemar voli Korea Selatan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang diterapkan KOVO. Mereka merasa bahwa regulasi yang membatasi gaji pemain asing, terutama dari Asia, sudah tidak relevan lagi mengingat perbedaan kualitas permainan yang semakin nyata. Dalam banyak pertandingan, Megawati bahkan lebih dominan dibandingkan pemain asing dari Eropa dan Amerika, serta melampaui sebagian besar pemain lokal. Megawati saat ini menempati posisi ketiga dalam daftar top skor V-League musim ini.
Selain itu, ia memiliki persentase serangan sukses yang sangat tinggi, mencapai hampir 48%. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pemain kuota Asia, tetapi telah mencapai level bintang internasional. Hal ini yang membuat banyak pihak yakin bahwa Megawati pantas mendapatkan gaji tertinggi di V-League. Kovo sejauh ini belum memberikan respons yang jelas terhadap tuntutan kenaikan gaji bagi Megawati. Namun, beberapa klub Korea Selatan mulai menyadari bahwa pemain asing berkualitas seperti Megawati harus diberi insentif lebih tinggi untuk tetap bertahan di liga. Jika sistem gaji tidak segera diperbaiki, ada kemungkinan Megawati akan mendapatkan tawaran lebih besar dari liga voli lain di dunia. Beberapa analis voli Korea Selatan menyatakan bahwa situasi ini bisa menjadi momentum bagi Kovo untuk mengevaluasi kembali sistem kontrak pemain asing. Jika V-League ingin tetap kompetitif dan menarik perhatian pemain internasional, maka mereka harus mulai memberikan apresiasi yang lebih besar kepada pemain yang benar-benar berkontribusi signifikan bagi liga. Selain aspek gaji, banyak yang menyoroti betapa besarnya dampak Megawati bagi popularitas voli Korea Selatan. Kehadirannya di V-League membuat banyak penggemar dari Indonesia turut menyaksikan pertandingan liga tersebut. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah penonton dan engagement media sosial klub serta liga secara keseluruhan. Dengan daya tariknya yang besar, seharusnya Megawati mendapatkan penghargaan yang lebih layak dalam bentuk kenaikan gaji yang signifikan. Salah satu skenario yang memungkinkan adalah perubahan regulasi mengenai batasan gaji bagi pemain asing. Jika Kovo memberikan fleksibilitas lebih bagi klub dalam menentukan gaji pemain asing, maka Megawati bisa mendapatkan kontrak yang lebih sesuai dengan kualitasnya. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa perubahan regulasi tersebut akan segera terjadi. Masa depan Megawati di Red Sparks juga masih menjadi perbincangan. Dengan performanya yang terus meningkat, tidak menutup kemungkinan bahwa klub-klub dari liga lain seperti Liga Voli Jepang atau Liga Voli Eropa akan mencoba merekrutnya dengan tawaran yang lebih besar. Jika Red Sparks dan Kovo tidak segera mengambil langkah untuk meningkatkan kontrak Megawati, mereka bisa kehilangan salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di V-League. Untuk saat ini, Megawati masih fokus memberikan yang terbaik bagi Red Sparks di sisa musim ini. Ia terus bekerja keras dalam setiap pertandingan, membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain paling berharga di liga. Namun, keputusan akhir mengenai kontrak dan masa depannya akan sangat bergantung pada bagaimana Kovo dan Red Sparks menyikapi situasi ini.